Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah al-qail fi kitabil qur'ani ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa aranal batila batila warzuqna ijtinaba. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian. Di kesempatan Jumat awal-awal saking bulan Syawal, Allah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan lebih daripada itu Allah memberikan kita hidayah, taufik untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menghadiri sholat Jumat secara berjamaah. Dan Allah perintahkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Perintah Allah dalam ayat ini itu tentang yang paling mulia adalah paling bertakwa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan kami menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian itu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itulah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita seringkali mendengar ada istilah Yahudi. Al-Yahud ya, berasal dari kata al-huda, yaitu petunjuk. Karena orang-orang Yahudi itu menganggap bahwasanya mereka berada dalam petunjuk. Ketika kita membuka surat Al-Fatihah, saat kita membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita pada akhir-akhir ayat dalam surat Al-Fatihah, kita minta pada Allah petunjuk supaya ditunjukkan pada jalan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami itu jalan yang lurus. Kemudian disebutkan jalan yang lurus ini punya sifat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang maghdub, dimurkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Orang yang dimurkai di sini kalau dilihat dari tafsir hadis mengenai ayat ini, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan mengenai waladdallin, ad-dallin yang dimaksudkan situ adalah orang-orang Nasrani. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang Yahudi punya sifat maghdub alaihim. Kemudian orang Nasrani punya sifat ad-dallin, sesat. Maghdub alaihim itu artinya dimurkai, ad-dallin yaitu orang yang sesat. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sampai orang Yahudi itu disifati dengan maghdub alaihim? Ada apa gerangan dengan mereka? Sedangkan ad-dallin itu pada Nasrani itu disebut sebagai orang yang sesat. Kalau melihat lagi sifat-sifat utama dari mereka, kata para ulama, al-Yahud yaitu orang Yahudi punya sifat mereka itu berilmu, namun tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang Nasrani itu punya sifat mereka itu beramal, namun tidak didasari dengan ilmu. Terus untuk orang Yahudi memang mereka dikenal sebagai orang-orang jenius, orang-orang cerdas, orang-orang pintar.
Mungkin dulu pernah mendengar ada nama penemu terkemuka Albert Einstein. Nah, ini dari tokoh Yahudi. Sudah dikenal kecerdasannya, kepintarannya. Kemudian saat ini pembuat media sosial yang dipakai di mana-mana, terkenal. Bahkan dia mengeksekusi 3 media sosial terbesar, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yaitu ada pembuatnya lagi seorang Yahudi, si Mark. Kemudian juga tokoh-tokoh terkemuka juga ada saat ini yang juga punya background dan dia mengakui bahwa jasanya dia itu seorang Yahudi. Bahkan anaknya juga ingin dinikahkan dengan ala Yahudi, yaitu David Beckham. Dan anak-anak Muslim itu senang dan menjadikan favorit ya tokoh yang satu ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab orang Yahudi yaitu kitab Taurat. Sedangkan kitab orang Nasrani yaitu kitab Injil. Nah, di situ Yahudi kita dapat pahami hukum-hukum yang mereka muat, itu ada tentang halal haram, ada dalam kitab-kitab mereka. Dan mengenai kitab Nasrani yaitu kitab Injil yang di sini nanti memuat ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Sebagian ajaran Taurat itu ada dalam kitab ya orang Nasrani yaitu kitab Injil. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karakter orang Yahudi di antara karakter mereka itu adalah mereka terkenal pintar atau cerdas, namun kadang berlebihan, kadang melampaui batas. Karakter mereka itu di antaranya kalau kita telusuri satu persatu, ya, pokoknya mereka tidaklah pernah ridha dengan kita umat Islam sampai kita mau melepaskan agama kita. Maka Allah itu katakan, Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi maupun Nasrani tidak akan pernah ridha sampai kita mau mengikuti agama mereka. Maka sifat Yahudi akan selalu ngajak orang-orang Islam ikut agama mereka, ikut ajaran mereka. Karakter yang lainnya lagi, mereka menyembunyikan kebenaran. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 146, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab yaitu Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, artinya sangat-sangat kenal. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Berarti mereka tahu kebenaran namun tidak mau mengikuti kebenaran tadi. Al-Qurtubi katakan bahwasanya Umar berkata kepada Abdullah bin Salam, "Apakah engkau sebelum masuk Islam mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengenal anak-anakmu?" Abdullah menjawab, "Iya. Bahkan lebih daripada mengenal anak-anak kami." Jadi mereka tahu Nabi Muhammad itu bagaimana, namun mereka tidak mau memeluk Islam. Watak Yahudi yang lainnya lagi adalah tokoh agama mereka sangat sulit menerima kebenaran Islam. Ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amana bi asyratun min ahbaril yahud la amana bi kulla yahudiyyin ala wajhil ardi." Seandainya, kalimat seandainya ini berarti belum terjadi gitu. Ada 10 pemuka agama Yahudi itu beriman kepadaku. Itu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh semua orang Yahudi di muka bumi akan turut beriman kepadaku. Maka nanti tidak ada kan tersisa lagi orang Yahudi, semua memeluk Islam. Namun terkenal tokoh-tokoh mereka itu yang dikenal dengan pemuka agama atau biasa juga disebut rohbaniyin atau robbi. Ya, mereka itu tidak mau mengikuti Islam.
Kemudian karakter mereka lagi yang lainnya, orang Yahudi itu sangat nurut pada pemuka agama mereka. Sampai-sampai dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka ikuti tokoh mereka. Maka Allah pernah menyebutkan sifat mereka dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka, ya, tokoh-tokoh agama mereka, sebagai Rabb selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah semata. Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka pernah Adi bin Hatim ditanyakan tentang ayat ini. Apakah kalian itu menyembah tokoh-tokoh agama kalian dulu ketika Adi bin Hatim itu beragama Yahudi, beragama ahli kitab? Maka Adi bin Hatim, iya, tidak, kami tidak menyembah mereka. Kemudian Nabi SAW tanya, bukankah kalian menjadikan, kalian manut pada tokoh agama kalian, yaitu apa yang Allah itu halalkan, kalian itu haramkan, apa yang Allah itu haramkan, kalian itu halalkan. Nah, kemudian baru dikatakan, nah itulah yang dimaksud dengan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kalian telah menjadikan tokoh-tokoh agama kalian itu sebagai arbab, Rabb selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka di kalangan Yahudi ada batasan-batasan dalam masalah makanan. Dan itu terlihat lebih ekstrim daripada orang Islam, daripada agama Islam. Beberapa makanan di Islam itu halal, di mereka juga halal. Ada juga makanan yang haram dalam Islam, kemudian mereka juga haram, seperti babi. Babi itu di kalangan Yahudi itu haram. Ya. Jadi Yahudi itu mengharamkan babi. Islam juga demikian, mengharamkan babi. Tapi ada yang mereka terlalu berlebihan dalam hal ini. Misalnya hewan laut. Hewan laut yang punya sirip seperti ikan, nah itu masih halal. Tapi yang tidak punya seperti itu, seperti udang, seperti lobster, ya seperti ya hewan-hewan yang lainnya yang tidak seperti ikan, ya itu haram bagi orang Yahudi. Sedangkan dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala itu katakan, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan bagi kalian ya semua makanan yang hidup di air, ya semua hewan yang hidup di air, dan juga yang ditangkap dari hewan-hewan air tadi. Nah, maka ada perbedaan. Nah, kalau di Islam semuanya itu halal, yang penting itu hewan air. Sedangkan dari kalangan Yahudi, ya yang halal itu cuma sebangsa ikan saja. Kalau sebangsa lobster, udang, dan semacam itu tidak boleh dimakan. Mereka juga punya aturan dalam makan, tidak boleh konsumsi susu sekalian dengan daging. Jadi kalau ada yang minum susu, 3 jam kemudian baru boleh mengkonsumsi daging. Mereka nyusah-nyusahkan diri mereka sendiri. Padahal tidak ada masalah kalau dalam Islam mengkonsumsi ya susu dan daging sekaligus. Ada yang makan daging kemudian setelah itu minum susu lagi, dibolehkan seperti itu. Maka kalau dalam menu masak mereka harus memisahkan mana menu-menu yang itu asalnya dari daging dipisahin sendiri, nanti yang dari susu ada keju dan semisalnya dipisahkan sendiri. Di kalangan Yahudi hewan buas itu haram. Ya, serigala itu haram. Burung-burung buas juga haram. Sama seperti dalam Islam. Namun kalau hewan berkaki 4 seperti sapi, kambing itu halal. Tapi nanti sapi dirinci lagi. Nanti di bagian dari separuh ke depan itu halal, dari separuh ke belakang itu haram. Di kalangan Yahudi. Kalau orang Islam tidak. Sapi pokoknya mau di bagian kepalanya, mau di bagian
tengahnya, mau di bagian belakangnya, mau di bagian kakinya, pahanya, pokoknya halal semuanya. Maka dari sisi Yahudi, wah itu berat. Sifat mereka, pokoknya apa yang dikatakan tokoh mereka, mereka ikuti. Oh, ini tokoh agama saya itu bilang kayak gini, padahal Allah itu halalkan. Nah, mereka itu akhirnya haramkan. Juga sifat Yahudi selalu juga mencelakai Nabi Muhammad SAW, apalagi umat Islam yang lainnya. Kalau di Palestina, saya di jalur Gaza ataupun di tepi barat itu diserang oleh orang-orang Israel, ya, maka itu sah-sah saja mereka bisa lakukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka itu ingin mencelakai Nabi. Di antaranya mereka pernah menyihir Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu dikatakan dalam hadis riwayat Muslim pernah disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-A'sam dari Bani Zuraik. Ada jimat atau bagian sihir tertentu diletakkan di sumur, diberitahu bahwasanya ada di sumur tadi, kemudian diambil. Nah, kemudian Nabi SAW itu diruqyah oleh Jibril. Nah, baru sihir yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW itu baru lepas. Ingin mencelakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ada cerita, ada seorang wanita Yahudi pernah mendatangi Rasulullah SAW memberikan daging kambing sudah diracuni. Nabi SAW makan daging tersebut, lalu wanita tadi dipanggil untuk menghadap Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW bertanya tentang perbuatan wanita tersebut tadi. Kemudian wanita tadi menjawab, aku ingin membunuhmu. Lantas Nabi SAW berkata, Allah tidaklah memberimu kekuatan untuk maksudmu tadi. Nah, ini karakter Yahudi lagi. Ingin mencelakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun juga orang Yahudi ingin agar umat Islam itu jadi murtad. Wadda katsiru min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sifat yang lainnya lagi, orang Yahudi itu kalau ketemu dengan umat Islam, mereka akan ucapkan bukan doa keselamatan, namun doa kebinasaan. Ada hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama 'alaikumul yahud, fa inna ma yaqulu ahadum assalamu 'alaik, faqul wa 'alaik." Kalau orang Yahudi itu ucapkan sesuatu kepada kalian, mereka itu bukan ucapkan assalamu alaikum, namun mereka ucapkan assalamu alaikum. Artinya mati kamu. Maka Nabi SAW katakan, "Faqul," jawablah, "wa 'alaik." Sama juga kembali padamu kematian tadi. Maka mereka bukan ucapkan assalamualaikum, namun mereka ucapkan assalamu alaik. Celaka kamu, mati kamu, kualat kamu. Itu malah doa jelek yang diucapkan pada kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya tadi itu karakter-karakter jelek, sifat-sifat jelek saking orang Yahudi. Dan mereka itu keturunan. Mengakui dia sebagai Yahudi atau punya ajaran Yudaisme, membaca Taurat. Nah, itu karena turunan nanti. Turunan dari sananya. Di negeri kita juga ada. Karena di Indonesia ada satu sinagog. Sinagog itu tempat ibadah mereka. Ya, kayak kita itu kayak masjid, kayak di Nasrani itu ada gereja. Mereka punya sinagog. Sinagognya itu ada. Dan ada di Indonesia satu yang resmi ada di Sulawesi Utara. Yang karakter-karakter ini ada. Yang jelek tidak kita ikuti.
Yang ekstrim-ekstrim tadi, yang berlebihan juga, menghalalkan berlebihan, mengharamkan berlebihan juga tidak kita ikuti. Yang kita ikuti gimana? Wong Islam manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasari segala sesuatu dengan ilmu. Mau beramal pakai ilmu. Kemudian pelajaran yang lainnya lagi adalah karakter Yahudi dan tokoh-tokoh mereka. Ya, jangan malah kita jadikan idola. Jangan malah kita jadikan panutan gitu. Karena Nabi SAW sudah ingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia akan termasuk golongan mereka. Berlebihan dalam beragama tidak boleh, kemudian mengagungkan tokoh-tokoh mereka tidak boleh gitu. Kok ngaji, kok tahu ilmu, kok tidak diamalkan ya? Dalam Islam itu ngaji, itu kita amalkan. Nah, ini sifat atau karakter orang Islam yang kita pegang baik-baik, tidak ikuti orang-orang Yahudi. Nah, ini baru sebagian dari karakter mereka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita terus dalam kebenaran, shiratal mustaqim, jauhkan kita dari sifat maghdub alaihim dan juga jauhkan kita dari sifat ad-dhalin. Maghdub alaihim yaitu orang-orang yang dimurkai, yaitu karakternya Yahudi, dan juga ad-dhalin yaitu orang-orang yang sesat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah al-'aliyyil 'azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagya wasuyufa wal muqtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassatan wa min buldanil muslimin 'ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.